Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Putri Kendari di sini akan mempresentasikan tentang jaringan meristem, di mana jaringan meristem merupakan jaringan yang masih memiliki kemampuan untuk membelah dan belum mengalami diferensiasi. Jaringan meristem memiliki ciri khas, yaitu yang pertama bersifat embrional, yang kedua dinding selnya tipis, yang ketiga nukleus besar, dan keempat tidak mempunyai ruang antar sel. Selanjutnya fungsi jaringan meristem, yaitu yang pertama jaringan yang menyokong pertumbuhan ke arah atas pada batang dan memanjang pada akar. Kedua, jaringan yang menyokong pertumbuhan ke arah samping pada diameter batang. Dan yang ketiga, jaringan yang menyokong pertumbuhan organ perantara tanaman. Selanjutnya, jaringan meristem berdasarkan asal bentuknya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama meristem primer, yang kedua meristem sekunder. Meristem primer adalah jaringan muda yang berasal dari perkembangan sel-sel embrionik. Selanjutnya, meristem primer terletak pada ujung akar dan pada ujung batang. Karena meristem ini terdapat pada ujung akar dan ujung batang, mengakibatkan perpanjangan akar dan batang. Hal ini disebut juga sebagai pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer pada ujung akar dibagi menjadi 3 zona, yaitu yang pertama zona pembelahan, di mana dalam zona terdapat sel-sel meristem yang aktif membelah sehingga sel-selnya kecil dan rapat. Yang kedua, zona pemanjangan atau elongasi yang dicirikan semakin membesar sel dengan vakuola juga ikut membesar. Dan yang ketiga, zona diferensiasi atau pematangan. Jadi, pada 3 zona ini, sel selain mengalami pertumbuhan, juga mengalami perkembangan. Perlu kita ingat bahwa meristem primer berasal dari promeristem, yang nantinya akan berkembang menjadi yang pertama, protoderm akan menjadi bakal epidermis, yang kedua prokambium akan menjadi jaringan pengangkut, dan meristem dasar akan menjadi jaringan dasar atau parenkim. Pertumbuhan primer pada ujung batang juga dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona pembelahan, ini letaknya. Yang kedua, zona pemanjangan, ini letaknya. Dan zona diferensiasi, ini letaknya. Selanjutnya, meristem sekunder, yaitu berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik, contohnya pada kambium dan kambium gabus. Pada pertumbuhan sekunder, hasil aktivitas jaringan meristem sekunder berupa kambium dan kambium gabus. Perbedaan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder dapat dilihat pada gambar. Pertumbuhan primer, hasil dari pertumbuhan primer ini akan menghasilkan pertumbuhan dari segi ketinggian atau panjang tanaman. Dan adapun urutan pengembangannya yang pertama yaitu korteks, epidermis, dan jaringan vaskular primer. Sedangkan pada pertumbuhan sekunder, hasil dari pertumbuhan sekunder ini adalah penambahan ketebalan pada tumbuhan. Adapun urutan pengembangannya yaitu yang pertama phloem sekunder, xilem sekunder, lentisel, periderm, dan kulit kayu. Nah, jaringan meristem berdasarkan letaknya dibagikan menjadi 3, yaitu yang pertama meristem apikal, kedua meristem interkalar, dan ketiga meristem lateral. Meristem apikal atau disebut juga meristem apik pucuk adalah bagian yang tepat di atas primordium daun yang paling muda yang bersifat meristematis. Bentuk apik pucuk dari arah memanjang pada umumnya sedikit cembung dan dapat berubah-ubah. Beberapa bentuk meristem apik pucuk pada berbagai kelompok tumbuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pteridophyta, terdiri dari satu sel disebut sel apikal, dan terdiri dari lebih dari satu sel disebut initial apikal. Sedangkan pada tumbuhan gymnospermae, pada tipe gikas terdapat meristem permukaan dengan bidang pembelahan antiklinal dan periklinal.
Sedangkan pada tipe ginkgo terdapat sel induk sentral, meristem tepi, dan meristem rusuk. Dan pada tumbuhan Angiospermae terdapat teori histogen oleh Einstein pada tahun 1868 menyatakan bahwa terdapat 3 daerah di apek pucuk, yaitu yang pertama daerah dermatogen menjadi epidermis, yang kedua daerah peribelum akan menjadi korteks, dan daerah ketiga pelobram akan menjadi silinder pusat. Nah, ini adalah gambar meristem apek pucuk pada Angiospermae yang sudah dijelaskan tadi, yang terdapat 3 daerah yang dibagi masing-masing pada daerah 1 ini disebut daerah dermatogen yang akan menjadi epidermis, daerah 2 disebut peribelum yang akan menjadi korteks, dan daerah ketiga yang akan menjadi silinder pusat. Selanjutnya, pada meristem apek terdapat teori yang dianut hingga sekarang adalah teori tunika corpus oleh Scott Smith pada tahun 1924 yang menyatakan bahwa terdapat 2 daerah pada meristem apek pucuk, yaitu yang pertama, tunika pada lapisan terluar yang membelah antiklinal akan berdiferensiasi menjadi epidermis, dan yang kedua, korpus di bawah tunika akan membelah ke segala arah dan membentuk semua jaringan selain epidermis. Selanjutnya, kedua, meristem interkalar merupakan meristem yang berada di antara jaringan yang sudah berdiferensiasi, atau dapat dikatakan terdapat di antara jaringan meristem primer dan jaringan dewasa, misalnya pada pangkal ruas batang. Nah, pada meristem interkalar ini menyebabkan pemanjangan batang lebih cepat. Dapat kita lihat pada gambar ini merupakan contoh pada batang bambu. Meristem interkalar ini dapat kita temukan pada bagian tengah, yaitu pada di sini, dan sini. Dan pada bagian atas sedikitnya ada zona elongasi, dan di atas lagi internodus, dan pada bagian bawahnya adalah nodus. Dan yang ketiga, meristem lateral merupakan jaringan yang memungkinkan pertumbuhan sekunder atau penambahan tebal tumbuhan. Meristem ini termasuk kambium pembuluh dan kambium gabus yang menyebabkan pertumbuhan menebar dan melebar. Pada kambium pembuluh berfungsi membentuk ikatan pembuluh antara silam dan floem. Dari segi morfologi dapat dibedakan menjadi 2 tipe sel kambium, yaitu yang pertama sel pusipom, bentuk memanjang dengan ujung meruncing, letak memanjang sejajar dengan sumbu, yang fungsinya membentuk jaringan pembuluh sekunder. Dan yang kedua sel jari-jari empur, bentuk sel membulat kecil tersusun ke arah radial membentuk jari-jari empur. Dan yang kedua kambium gabus merupakan meristem yang menghasilkan periderm. Pada periderm mencakup pelogen, yaitu meristem yang menghasilkan periderm, dan terdapat pelem, yaitu jaringan pelindung yang dibentuk ke arah luar oleh pelogen, dan peloderm, yaitu jaringan parenkim hidup yang dibentuk oleh pelogen ke arah dalam. Nah, ini adalah gambar kambium gabus yang sudah dijelaskan tadi bahwa terdapat pelem, pelogen, dan peloderm. Ini adalah bentuknya. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.